Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin azakumullah. Pembahasan kedua yang akan kita rinci pada kesempatan kali ini ialah akhlak kepada para ulama. Yang dimaksudkan dengan ulama di sini ialah al-ulama ar-rabbaniyun. Para ulama rabbani, al-alimuna bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wal amiluna bihima. Yaitu orang-orang yang alim, ulama-ulama yang mengerti tentang kitabullah, mengerti tentang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan yang mengamalkannya. Mengumpulkan antara al-ilmu nafi' wal amalu salih. Ulama yang mengumpulkan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Itu dikatakan al-ulama ar-rabbani, ulama sunnah. Sebab di dalam syariat, seseorang yang dikatakan ulama itu dibagi dua. Ada ulama sunnah, ulama syariah. Ada ulama ulama yang jahat, yang jelek. Dia dikatakan ulama dikarenakan masyarakatnya atau kaum muslimin menganggapnya sebagai alim. Walaupun dalam Islam bukan termasuk ulama yang sesungguhnya. Sehingga dikasih embel-embel ulama-ulama yang jahat. Termasuk di dalamnya ialah ulamaul bid'ah. Ulama-ulama yang mengajarkan kebid'ahan kepada umat. Yang mendakwahkan kebid'ahan kepada umat. Termasuk di dalamnya ialah al-fasaqah minal ulama. Orang-orang yang fasik yang dianggap ulama. Yang suka berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran. Ini ulama usul. Bukan mereka yang dimaksud. Mereka sesungguhnya tidak layak dikatakan sebagai ulama. Namun karena masyarakat yang menjuluki demikian, sehingga kita pinjam istilah masyarakat dan kita kasih judul ulama usul. Tayyib, akhlakul karimah yang kita tunjukkan itu kepada ulama sunnah. Ulama-ulama yang memahami Quran dan sunnah dan yang mengamalkan. Dalam Islam, kita semuanya tahu manzilatul ulama, kedudukan para ulama dalam Islam. Ini bukan pembahasan kita. Yang kita bahas sekarang ini adalah bagaimana akhlak kita, etika kita kepada para ulama. Di sini ada beberapa surah, gambaran-gambaran, bentuk-bentuk akhlakul karimah kita kepada para ulama. Al-ula, yang pertama ialah tauqirul ulama wa ihtiramuhum wa ikramuhum. Tauqir, menghormati para ulama, memuliakan para ulama, mengagungkan para ulama sesuai dengan batas syariat. Mereka dimuliakan, diagungkan karena keilmuan yang ada pada mereka dan amal yang ada pada mereka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, Al-Hakim, At-Tirmidzi dalam sunannya, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami, kata Rasul. Bukan termasuk golongan kami seseorang yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami, dan seseorang yang tidak memuliakan, yang tidak mengetahui kemuliaan orang-orang besar kami. Kabir meliputi dua perkara. Kabir sin, yang tua usianya. Kabirul ilm, yang tua ilmunya. Dan umumnya barakallahu fikum, orang itu dikatakan sebagai ulama ketika sudah mulai tua usianya dan tua pula ilmunya.
Kata Rasul, bukan termasuk golongan kami seseorang yang tidak merahmati anak-anak kecil kami dan yang tidak mengetahui kemuliaan orang-orang besar kami. Laisa minna, bukan termasuk kami. Ada sebagian ulama yang memaknakan secara zahir. Laisa minna dimaknakan dengan pengkufuran, pengkafiran. Ada pula yang memaknakan laisa minna ay laisa min tariqatina wa sunnatina. Bukan termasuk tariqah dan sunnah kami. Bukan termasuk bimbingan kami. Seseorang yang tidak merahmati anak kecil kami dan yang tidak mau mengetahui kemuliaan orang-orang besar kami. Di sini menunjukkan memuliakan ulama, menghormati ulama, mengagungkan ulama dengan batas syariat. Itu merupakan tariqatul Rasul, merupakan sunnatun nabawiyyah, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Di antara bentuk memuliakan mereka sangat banyak ya Pak. Di antara bentuk memuliakan mereka ialah khidmatuhum, mengkhidmat mereka, melayani mereka, keperluan-keperluan mereka. Barakallahu fikum. Dikhidmat dengan khidmat yang bagus sebagai bentuk pemuliaan kita kepada seorang alim. Di antara bentuk memuliakan dan menghormati ulama, ketika berkumpul para ulama-ulama yang lebih senior dan di situ ada kamu tidak boleh berbicara terlebih dahulu sebelum ulama-ulama tadi berbicara atau mengizinkan kamu berbicara. Ada sebuah hadis yang sangat bagus untuk kita cermati dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu dalam Bukhari Muslim. Kata Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulama. Saya dulu di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup, saya masih jadi pemuda ketika itu, masih ghulam. Fa kuntu ahfadhu an. Saya dulu menghafal sekian banyak hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ini adab yang beliau ajarkan kepada kita. Fama yamna'uni minal qaul illa anna hahuna rijalan hum asannu minni. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi aku untuk berbicara kecuali dikarenakan di sini ada tokoh-tokoh rijal, tokoh-tokoh ulama-ulama yang lebih tua umurnya daripada aku, yang lebih senior daripada aku. Itu bentuk ihtiram, bentuk memuliakan ulama. Biarkan mereka yang lebih dahulu berbicara, mereka lebih dahulu yang menjelaskan, yang menerangkan. Antum ikut di belakang mereka. Jangan kamu lancang mendahului para ulama. Jangan kamu lancang bicara terlebih dahulu sebelum para ulama, atau menghukumi terlebih dahulu sebelum para ulama. Jangan lancang. Itu bukan termasuk adab Islam. Sehingga antum di belakang mereka. Karena antum semuanya masih muda umurnya. Dan yang terpenting masih dangkal keilmuannya. Sangat jauh dari para ulama kita. Di sini ada tiga pihak yang berkaitan dengan masalah ulama ini tadi. Tiga pihak. Tarafani wa wasat. Dua yang berseberangan, satu yang pertengahan. Adapun yang pertama, pihak yang pertama ialah al-mutakhallifuna 'anil ulama. Al-mutakhallifuna 'anil ulama. Seseorang yang ketinggalan ulama. Itu istilahnya para masyayikhna. Mutakhallifun. Orang-orang tertinggal dari ulama. Artinya barakallahu fikum sama sekali tidak menggubris para ulamanya. Mereka di belakang. Sendirian. Menyendiri. Tertinggal oleh para ulamanya. Mereka bertindak bukan dengan bimbingan ulama. Mereka berucap bukan dengan bimbingan ulama. Mereka menghukumi bukan dengan bimbingan ulama. Bahkan mungkin mereka melecehkan ulamanya, merendahkan ulamanya, menghinakan ulamanya, menjatuhkan kehormatan ulamanya. Hadza mutakhallifun 'anil ulama. Ini
di antara sebab kesesatan dan penyimpangan sebagian pihak. Ada lagi yang kedua, yang berseberangan dengan yang ini. Al-mutaqaddimuna 'alal ulama, yaitu pihak-pihak yang mendahului ulamanya. Mendahului ulamanya. Ulama belum berbicara, sudah duluan berbicara. Ulama belum menjelaskan, sudah duluan menjelaskan. Ulama belum menghukumi seseorang, lebih dahulu dia menghukumi seseorang. Melampaui ulamanya, bukan lagi ketinggalan. Dia sudah nyusul ulamanya kebablasan. Gitu ya, Pak. Sampai melampaui, mendahului ulamanya. Ini pun juga demikian di antara sebab-sebab penyimpangan dan sesatnya sebagian pihak. Barakallahu fikum. Yang benar, barakallahu fikum, al-wasat. Yang pertengahan, yaitu ikramul ulama wa ihtiramuhum, memuliakan, menghormati ulama, dan senantiasa ittiba'ul ulama, mengikuti para ulama kemanapun mereka berjalan dan kemanapun mereka berputar. Ulama bicara, bicara. Ulama berbuat, berbuat. Ulama menghukumi, menghukumi. Terus di belakangnya para ulama sunnah. Tidak terbelakang, tidak mendahului. Itulah yang diinginkan dalam Islam. Etika kita, adab kita kepada para ulama kita. Barakallahu fikum. Dan itu merupakan upaya untuk meniti jejak langkah Shiratal Mustaqim. Antum camkan baik-baik itu ayat. Ada satu ayat yang disebutkan di dalam surat Maryam ketika menceritakan dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada ayahnya. Kita kata sama ya, ayah Nabi Ibrahim kafir. Nabiullah Ibrahim mendakwai ayahnya, ayahandanya. Diabadikan di dalam surat Maryam. Di antara yang disampaikan Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya, camkan baik-baik. Diabadikan dalam Al-Quran, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati, wahai Romo, wahai ayahanda, inni qad ja'ani minal ilmi, sungguh telah datang kepadaku ilmu malam ya'tika, yang tidak datang kepadamu. Aku ini punya ilmu dari Allah Azza wa Jalla, wahyu, ilmu dari Allah yang belum sampai kepadamu. Fattabi'ni, ikuti aku, wahai ayahku, ikuti aku yang punya ilmu ini. Ahdika siratan sawiyya, aku akan bimbing engkau, aku akan tunjuki engkau jalan yang lurus. Ayat ini diambil faedah oleh para ulama kita. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Umar Bazmul, hafizahullah. Syekh Bazmul yang pernah kemari ke Indonesia ini, Pak. Di dalam kitab beliau Makanatul Ulama, Makanatul Ilmi wal Ulama, beliau membawakan ayat ini dan menjelaskan dari ayat ini diambil faedah. Manittaba'al ulama faqad ittaba'a siratal mustaqim. Barang siapa yang mengikuti ulamanya, maka sungguh dia telah mengikuti siratal mustaqim. Kata Nabi Ibrahim, ikuti aku yang punya ilmu ini, wahai ayah. Aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Maka mengikuti orang yang berilmu, mengikuti para ulama, itu merupakan upaya menelusuri, meniti siratal mustaqim. Dan barang siapa yang menyelisihi ulamanya, baik itu ketinggalan atau kebablasan tadi itu, maka sungguh dia telah menyelisihi dan menyimpang dari siratal mustaqim. Hati-hati barakallahu fikum. Yang betul sikap pertengahan tadi. Kita berjalan bersama dengan ulama kita berucap bersama dengan ulama kita bertindak bersama dengan ulama kita menghukumi bersama dengan ulama kita. Barakallahu fikum. Di antara sebab-sebab penyimpangan yang terbesar yang terjadi di zaman kita sekarang ini, khususnya bagi mereka yang berbaju salafi, atau bagi mereka yang juga mengibarkan bendera dakwah salafiyah, di antara sebab penyimpangan terbesar di tengah-tengah mereka, dua pihak yang berseberangan tadi. Mungkin yang belakangan terlambat mengikuti ulamanya, atau yang melampaui batas ulama. Hati-hati ya. Hada au hada.
Yang betul yang di tengah-tengah tadi para ulama. Itu adalah bentuk upaya kita untuk ikramul ulama wa ihtiramuhum, memuliakan ulama, menghormati para ulama. Disebutkan dalam hadis memuliakan ulama, apalagi yang sudah sepuh, termasuk memuliakan Allah Azza wa Jalla, memuliakan para sultan, para penguasa yang berbuat adil, termasuk memuliakan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya bi isnadin hasan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzissyaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi'an wa ikrama dzis-sultanil muqasit. Termasuk memuliakan Allah, ialah memuliakan orang tua yang sudah syaibah, orang tua yang muslim. Yang kedua, memuliakan hamilul Quran, memuliakan orang-orang yang membawa Al-Quran, yang mengerti Al-Quran. Ini para ulama. Ghairul ghali fihi wal jafi'an, tidak melampaui batas dan juga tidak kurang daripadanya. Tidak terlambat, tidak melampaui batas. Dan yang ketiga, memuliakan penguasa yang adil. Itu poin pertama terkait dengan bentuk akhlak kita kepada para ulama. Memuliakan para ulama, menghormati para ulama, menyanjung para ulama sesuai dengan batas-batas syariat. Tidak hulu melampaui batas, tidak pula kurang dari yang sesungguhnya, tidak telap terbelakang dari ulama, tidak pula lancang mendahului para ulama, tapi pertengahan, barakallahu fikum, mengikuti mereka, ittiba kepada mereka dengan ilmu dan sunnah yang ada pada mereka. Di antara bentuk akhlak kepada ulama ialah su'aluhum, bertanya kepada mereka, wastifta'uhum, meminta fatwa-fatwa kepada mereka, wa talabut tawjih wal irsyadati minhum, minta arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan dari mereka. Dan yang paling agung, talaqil ilmi anhum, menimba ilmu dari mereka semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya dalam ayat yang sangat masyhur di kalangan kita semua. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Bertanyalah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Segala mengatakan dalam ayat yang lain di An-Nisa, memberikan pelajaran kepada kita semua supaya kembali kepada para ulama, merujuk kepada para ulama, khususnya ketika ada muskilah, ada perkara-perkara yang muskil bagi kita semua. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum. Ketika datang kepada mereka suatu perkara yang aman atau yang menakutkan, langsung mereka siarkan. Allah menegur, kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, yaitu para ulama di sini, maka akan mengetahui masalah itu orang-orang yang mampu mengambil istinbatnya dari kalian. Ini merupakan adab, pelajaran adab dari Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum, kepada kita semua. Mengembalikan semua urusan kita, mengembalikan semua problem kita, mengembalikan semua masalah kita, muskilah-muskilah kita, baik yang sifatnya pribadi atau berkaitan dengan keluarga, atau yang paling penting lagi yang berkaitan langsung dengan dakwah kita, dikembalikan kepada para ulama. Bertanya pada mereka, minta bimbingan-bimbingan kepada mereka, minta irsyad, taujihat kepada mereka. Nah, hadza wadih. Dan satu perkara penting yang harus diperhatikan ketika kita kembali kepada para ulama, ketika kita meminta fatwa-fatwa dan bimbingan dari para ulama, ialah kita meminta itu semua dalam rangka untuk mencari faedah, dalam rangka untuk menambah keimanan, dalam rangka untuk diamalkan. Entah nasihat itu menguntungkan kita, atau bimbingan mereka itu menyudutkan kita. Lana aw alaina, untuk kita atau atas kita.
Itu adab. Bukan dalam rangka untuk mencari pembenaran. Bukan dalam rangka untuk mencari legalisasi. Bukan dalam rangka untuk mencari penguat. Tidak. Tujuannya untuk mencari faedahnya, bimbingan-bimbingannya, meluruskan langkah kita, meluruskan dakwah kita, baik yang sesuai dengan kita ataupun tidak. Barakallahu fikum. Itu merupakan sifat dan akhlak yang sangat mulia dari seseorang kepada para ulama. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah di dalam kitab beliau Mudaratun Nafsi wa Tahdhibul Akhlaq, punya kecil kutip. Di bagian akhir buku itu Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah memberikan sebuah pernyataan adab kita ketika kita menghadiri majlisnya ulama, mengambil ilmu dari para ulama. Kata Ibnu Hazm rahimahullah fima ma'nah, idza hadarta majlis 'alimin falyakun huduruka hudura mustazidin ilman wa imana. Kalau kamu menghadiri majlisnya seorang alim, maka hendaklah kehadiran kamu itu ialah kehadiran seseorang yang ingin menambah ilmu dan iman. La hudura mustaghnin talibin li khati'atin tushani'uha aw gharibatin tushayyi'uha. Bukan kehadiran seperti kehadiran seseorang yang enggak perlu, enggak butuh dengan ilmunya ulama tadi. Hadir dalam rangka mencari kesalahan yang hendak kamu jatuhkan ulama tadi. Atau hadir dalam rangka mencari fatwa-fatwa yang aneh, keterangan-keterangan yang aneh yang hendak kamu sebarluaskan daripadanya. Jangan seperti itu. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, dzalika fi'lul aradhil. Sebab itu merupakan tindakannya orang-orang yang rendah, tindakannya orang-orang yang hina. Alladzina la yuflihuna fil 'alimi abada. Seseorang yang selamanya tidak akan pernah beruntung dengan adanya para ulama. Ini adab yang beliau sampaikan ya. Ketika antum bertanya, meminta fatwa, minta bimbingan, hadir di majlis ilmu, majlisnya para ulama. Hadirnya kamu itu dalam rangka untuk meminta tambahan, mencari tambahan ilmu dan iman, mencari faedah, menambah wawasan keilmuan, keimanan, kamu amalkan. Baik menguntungkan kamu atau kamu membantah. Jangan sampai kamu bertanya, minta fatwa, minta bimbingan atau hadir di majlisnya para ulama seperti orang yang tidak butuh kepada ulama, tidak perlu dengan ulama. Atau malah justru datang dalam rangka mencari-cari kesalahan ulama tadi untuk kamu cela dia, kamu caci maki dia. Atau dalam rangka mencari fatwa-fatwa yang aneh-aneh yang bisa kamu share ke sana kemari. Lalu kamu seperluaskan dari alim tadi. Tindakan yang semacam ini tindakan orang yang rendah, radil, orang yang rendah, orang yang hina, barakallahu fikum, yang tidak punya akhlak kepada ulama. Di sini qanaatina dua hal inilah yang membedakan antara akhlak ahlu sunnati wal jamaah kepada ulamanya dan akhlakul hizbiyin kepada ulama sunnah. Kalau ahlu sunnah datang kepada ulamanya, minta fatwa kepada ulamanya, bimbingan-bimbingan kepada ulamanya, mengambil ilmu dari ulamanya untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan ilmiah, untuk mengamalkannya, menambah iman dia kepada Allah Azza wa Jalla dengan bimbingan ulama tadi, dengan penuh keikhlasan, kejujuran. Itu ahlu sunnah. Tetapi kalau ashabul ahwa'i wal bidah al-hizbiyun memanfaatkan ulama, tidak butuh dengan ulama tadi. Yang dia cari-cari cuman pembenaran, legalisasi, cari fatwa-fatwa yang umum-umum yang mungkin ditarik sana kemari, digunakan untuk kepentingan pribadi, atau fatwa yang aneh-aneh mendukung dia, digunakan untuk perkara pribadi, sebarkan sana kemari. Itu merupakan ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bidah, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam bukunya Al-I'tisam. Di antara ciri-ciri ahli bid'ah ialah tadi ya, meminta legalisasi dari ulama, mencari-cari fatwa-fatwa ulama yang menguntungkan mereka, lalu mereka gunakan untuk melindungi dan mengayomi bid'ah-bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah.
Ini poin yang kedua ya. Akhlak kita kepada para ulama, kembali kepada mereka. Barakallahu fikum. Nah, ini akhlakuna ma'al ulama, akhlak kita kepada para ulama. Barakallahu fikum. Dan keutamaan besar yang perlu untuk kita ketahui bersama, barang siapa yang memuliakan ulamanya, barang siapa yang memiliki akhlakul karimah kepada ulamanya, maka itu pertanda ilmunya akan bermanfaat, pertanda ilmunya barokah, pertanda manhajnya lurus, dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan nanti, akan tampilkan nanti orang-orang yang memuliakan dirinya ketika dirinya sudah sampai tingkatan sepuh, sampai tingkatan orang yang tua, sebagai balas baik ketika dia dulu masih muda memuliakan ulamanya, menghormati para ulamanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, kata Anas bin Malik, ma akrama syabun syaikhan li sinnih illa qayyaballahu lahu man yukrimuhu inda sinnih. Ma akrama syabun syaikhan li sinnih. Tidaklah ada seorang pemuda yang memuliakan orang-orang tua karena umurnya, melainkan Allah akan bangkitkan, Allah akan tampilkan untuknya seseorang yang memuliakan pemuda tadi ketika dia sudah berumur tua nanti. Al jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan tergantung kondisi amal. Kalau semasa mudamu, sekarang ini kamu menghormati ulamamu, memuliakan ulamamu, kembali pada para ulamamu dan segala macamnya, menunjukkan akhlak yang sangat mulia kepada para ulama, maka insya Allah barokah ilmumu, insya Allah manfaat keilmuanmu. Ketika kamu nanti sudah semakin tua, semakin berumur, Allah akan balas dengan setimpal. Allah akan bangkitkan orang-orang yang akan memuliakan kamu nanti, menghormati kamu, memuliakan kamu, mengorangkan kamu sebagai balasan atas tindakan kamu yang dulu memuliakan dan menghormati para ulama. Allahumma musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Ini terkait dengan akhlakul karimah ma'al ulama, dan insyaallah setelah salat nanti kita akan teruskan pembahasan yang berikutnya, akhlakul karimah dengan sesama, insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.